Maka sahabat aydin nas ya liyudikahum ba'dalladzi hamilu lalahum yarjiun ya. Ini kita masih membahas kerusakan di bumi ini, kerusakan ya, daratan dan lautan, dan disebabkan karena kezalimannya manusia semuanya, tangan-tangan manusia, bima kasabat aydin nas. Perbuatannya manusia semuanya, yang berbuat zalim, yang berbuat aniaya, culas, curang dan lain sebagainya, itu yang semuanya membuat kerusakan di muka bumi tersebut. Ya. Itu membuat kerusakan. Jadi di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Waraunakul majlisi hada wa an Jabir radhiyallahu taala anhu anau qala." Hadis diceritakan dari Jabir radhiyallahu, mudah-mudahan meridai siapa Allah taala anhu, dari Jabir. Ta'ala maha lurus siapa Allah anhu dari Jabir. Dari Jabir anhu, dari Jabir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqul dzulma fa inna dzulmatun yaumil qiyamah." Ini hadis yang kemarin. Ini kami ulangi dari hadis ini. Takutlah kamu kepada penganiayaan. Fa inna dzulma, sesungguhnya penganiayaan itu dzulmatun yaumil qiyamah, bisa menjadikan sebab gelap gulitanya pada hari kiamat kita. Pada hari kiamat tersebut sudah gelap gulita, ditambah lagi kita ke dalam kedzaliman waktu kita masih hidup di dunia tersebut, selalu menganiaya orang. Kedzaliman itu banyak macam rupanya. Ya. Baik segi fisik maupun segi rohani kita, semuanya. Ya. Kalau segi fisik mungkin kita sudah jelas-jelas membunuh, ya, menganiaya, memukul dan lain sebagainya. Tapi dari segi rohaninya kita melalui dengan segi batiniah kita, batin kita, hati kita itu sangat sensitif sekali dengan getaran-getaran, ya, omongan. Dipukul mungkin lukanya, ditinju, dibacok atau kena tusukan, itu mungkin luka-lukanya sudah bisa disembuhkan dengan perobatan medis. Tapi kalau sudah sensitif masuk ke dalam hati, itu tidak ada obatnya. Tidak ada obatnya kecuali istighfar kepada Allah Ta'ala, sering-sering beristighfar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala itu memberi pengampunan, memberi hidayah. Itu kalau hati sudah disakiti, itu dokter bedah itu tidak bakalan bisa mengoperasinya. Jadi hati-hati dengan hati. Maka jagalah hati. Karena hati itu sangat sensitif. Kedolima itu, ya hati itu sentuhannya dengan apa? Bukan dari pukulan, tapi dengan kata-kata, medsos, media elektronik, medsos, WhatsApp dan lain sebagainya. Itu kalau kita gitu dari kata-kata kita. Kadang-kadang yang temannya sudah lama saja pun kadang-kadang mudah kesinggung, mudah tersulut api dan lain sebagainya. Itu menjaga hati itu paling sangat. Maka itu situ, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman salah satu di antara kamu sekalian. Kalau itu kamu semuanya itu masih juga tetangga kanan kirimu itu tidak aman dari tangan-tanganmu. Ya, tidak aman. Kezaliman itu membuat suatu kerusakan. Makanlah, takutlah hal-hal semacam kayak gini, walaupun kelihatannya itu ramai, tapi bisa menggelapkan kamu dalam akhirat kamu. Dalam akhirat kamu itu akan gelap gulita kamu. Ya, kubur sudah gelap gulita, akhirat lebih lagi. Ya, bayangkan matahari tidak ada, bulan bintang tidak ada,
lampu pelita apalagi. Tidak ada sama sekali. Satu-satunya jalan lampu kita yang hidup pada siang hari yaitu matahari. Pada malam hari bulan. Nah kalau bulan matahari tidak ada, gimana? Ya, di sini kalau isinya gelap situ udah lampu padam saja gelapnya minta ampun. Padahal masih ada bulan mah. Bulan tidak bisa menembus sinarnya matahari ke sinarnya bulan ke ke bumi tersebut. Kalau ada terhalang ada mendung dan lain sebagainya. Nah, apalagi sana itu tidak ada mendung, tidak ada apa. Gelap gulita sama sekali. Gelap semuanya. Kehamalia kita mah yang bisa menerangi kita itu. Maka kalau kamu berbuat kezaliman di muka bumi, maka akan lebih gelap lagi di akhirat kamu. Lebih gelap lagi. Masya Allah. Ya. Lebih gelap lagi kamu di akhirat tersebut. Maka takutlah kamu. Takutlah kamu dengan penganiayaan itu akan menimpa dirimu sebab kamu menganiaya kepada samanya, kepada orang. Inilah perbuatanmu. Bima kasabat aydin nas. Disebabkan tangan-tangannya manusia yang berbuat culas, curang dan lain sebagainya. Itu ya motif daripada kezaliman itu banyak rupanya ragamnya. Makanya wa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ani Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Radhiyallahu mudah-mudahan meridai siapa Allah Ta'ala maha luhur siapa Allah anhuma dari Ibnu Abbas dan anaknya. Ibnu Abbas kalau ada hadis yang menceritakan anhuma berarti anaknya dan bapaknya sudah masuk Islam gitu ya. Kalau anhu berarti orang tuanya belum masuk Islam, nah itu saja ya. Biasanya gitu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anau sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu qala bersabda Sittatun yadkhuluna ar-ra bi sittatin. Masyaallah, ada 6 perkara yang bisa menyebabkan 6 perkara itu masuk manusia itu masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Sebelum tobat akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya disebabkan 6 perkara tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-umara'u, yang pertama umara. Umara itu pemimpin. Walaupun itu dikatakan dalam Al-Quran katakan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Ulil amri boleh kita taati apabila ulil amri tersebut masih mentaati Allah dan Rasulnya. Begitu. Ulil amrinya itu soleh, solehah misalnya lah. Rajin ibadah, boleh, tidak ada salahnya kita itu mengikuti jejak beliau-beliau tersebut, ya, menjadi suri tauladan kelihatannya. Nah kalau membuat kebijakan sekiranya menyengsarakan rakyat, boleh kita protes, menegur. Rakyat menegur dengan umara itu caranya protes. Nah umara itu harus apa? Harus legowo. Dengan diprotesnya para umatnya. Umara harus legowo, menerima aspirasi mereka, tanggapan mereka bagaimana. Gini, ayo begitu, itu caranya. Karena tanpa kala teguran, tanpa adanya gitu, itu menjadi suatu kerusakan. Ditegur berkali-kali sama rakyatnya masih juga tidak juga sadar demonstrasi, kan gitu. Yang disebabkan oleh demonstrasi apa? Perusahaan massal, alat-alat semuanya negara dirusak. Gara-gara apa lagi? Gara-gara itu tidak bisa diberitahu sama rakyatnya, tidak bisa dimengerti. Yang rusak siapa? Yang rugi siapa? Negara. Masuknya kepada siapa? Akhirnya apa? Kepada rakyat sendirilah. Akhirnya yang sengsara. Ya alat-alat semuanya habis, rusak semuanya. Akhirnya apa? Pajak naik, pajak bumi, pajak tanah, pajak bangunan, pajak apa listrik semuanya naik semuanya. Ya, lapangan kerja kosong tidak ada dan lain sebagainya, sengsara. Udah pajak naik, lapangan kerja tidak ada, rakyat mau apa?
kelaparan dan lain sebagainya. Ini sengsara. Ini semuanya diakibatkan oleh tangan-tangan manusia semuanya. Kerusakan di muka bumi, kezaliman semuanya. Itu wajib kita. Umara gimana? Umara yang bagaimanakah yang akan masuk ke dalam neraka? Bil juri. Ya. Ulama yang bagaimana? Bil juri. Sewenang-wenang dalam jabatannya. Ya. Mempunyai jabatan tapi sewenang-wenang. Ya. Adigang adigung, adiguna. Istilahnya kalau orang Jawa itu pepatah Jawa itu asu gedi menang kerahi. Ya. Yang berkuasa dialah yang berjaya. Diktator gitu. Ya. Itu semuanya itu. Sikit-sikit rakyat rakyat salah belum tentu ada kesalahan dan lain sebagainya. Penjarakan senyap. Diktator, Pak. Sewenang-wenang dalam memegang jabatannya. Punya pangkat sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Itu dia akan yang menjadikan kegelapan dia dalam hari kiamat tersebut. Masuk neraka dia. Mudah-mudahan yang sewenang-wenang memegang jabatannya tersebut itu segeralah sebelum mati. Ya sebelum mati itu tobat. Karena mati itu misterius. Kapanpun dimanapun kamu. Walau kuntum fi burujim musayyadah. Iya. Walaupun kamu di tembok yang sangat kokoh sekali, mati akan menjumpai kamu. Walaupun kamu itu bersembunyi di dalam rumah, ya pasti kamu akan keluar. Karena sudah ketentuan oleh Allah Ta'ala matimu di dalam keadaan gini. Matimu dalam keadaan terbunuh. Matimu dalam keadaan tersungkur. Matimu dalam keadaan kelanggaran. Matimu dalam keadaan digigit nyamuk. Matimu dalam keadaan ketimpa plopen. Nah plopennya kalau satu truk ya mati ya. Plopen satu nambahnya ya tidak bakalan. Nah, itulah ya. Umara wajuri. Ya. Di situ umara yang sewenang-wenang memegang jabatannya ya. Nah, masuk neraka. Terus wal a'rabi yang kedua wal a'rabi bita'asubi. Ya. Orang Arab dengan fanatik yang sangat luar biasa. Dulu kalau orang Arab itu selalu kan membeda-bedakan bangsa, nasab. Zaman sekarang masih ada kan? Masih membeda-bedakan nasab, kedudukan bangsa. Oh, kamu apa? Kita itu golongan ningrat loh, darah biru. Darah biru pun masih juga darahnya merah kok. Itu kan sudah kiasan saja darah biru berarti orang-orang ningrat. Orang-orang yang keturunan misalnya keturunan raja-raja, keturunan nasab-nasabnya yang tinggi dan lain sebagainya. Dulu itu masih membeda-bedakan hal semacam kayak gitu. Fanatiknya luar biasa. Asalkan keturunan itu yang keturunan yang kecil-kecil seremehnya. Selalu ditindas dan lain sebagainya. Fanatiknya luar biasa. Kalau keturunan ini tidak boleh kawin dengan orang yang itu. Sahabat. Turunlah surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat ya. Ya, surat Al-Hujurat yang bilangnya gimana? Ngomongnya gimana? Ya ayyuhan nas. Ya, inna khalaqnakum min dzakarin wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Lah ayat inilah turun untuk memberantas hal-hal semacam kayak gitu. Ya. Hei manusia, kata Allah Ta'ala, aku ciptakan engkau dari golongan perempuan dan dari golongan laki-laki dan perempuan. Yang tujuannya apa? Lita'aruf, supaya satu sama lain saling mengenal. Menghormati dalam kedudukan itu sama. Di mata Allah itu sama manusianya.
Tidak itu nasab-nasab yang lebih tinggi dan lain sebagainya, tidak ada. Ya. Aku ciptakan kamu laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ya. Untuk satu sama lain saling mengenal, saling hormati, saling menghargai. Ya. Saling toleransi dalam hubungan yo. Toleransi dalam hubungan silakan. Tidak ada yang melarang. Tapi kalau toleransi dalam peribadatan, lakum dinukum waliyadin. Itu batasnya kalau dalam ibadah. Silakan kamu saling menghormati. Ya, untuk saling tidak mencaci maki. Kamu mengeluarkan pendapat silakan. Di situ. Itu sangat fanatik sekali. Sangat fanatik sekali. Boleh kamu itu berfanatik dengan agamamu, silakan. Karena apa? Fanatik itu istilahnya cerminan daripada kamu itu cinta kepada yang kamu peluk tersebut. Kamu cinta, kamu sayang terhadap apa yang kamu ikuti, makanya kamu itu fanatik. Ya. Nah, kalau kita itu berfanatik dengan agama Islam, silakan. Boleh kita itu, malah harus kita itu berfanatik dengan agama Islam. Ya, kalau karena kita agama Islam. Ya, berfanatik itu. Tuh. Sebabnya apa? Sebabnya agama Islam itulah yang agama yang kita anut dan kita cintai. Wajib kita mencintai agama kita sendiri. Wajib, hukumnya itu wajib mencintai agama kita sendiri. Jangan kita itu berlaga agama Islam tapi tidak memperjuangkan Islam, tidak. Berarti kita itu tidak ada tanggung jawab sekali sama sekali. Hanya Islam-Islaman saja. Ya, wajib kita bertanggung jawab. Artinya kita itu wajib mempertahankan agama Islam. Manakala agama Islam tersebut tidak dirongrong atau di manalah mau dirusak. Baik dari segi dalam, artinya dari orang Islamnya kita sendiri, maupun dari segi luar, kita wajib mengeluruskannya. Gitu. Ya. Jadi orang-orang Arab yang berfanatik sekali terhadap keturunan atau nasab-nasab, kita juga sama. Itu akan menyebabkan gelapnya kebenaran. Ya, orang fanatik itu gelapnya kebenaran. Fanatik itu dalam masalah istilahnya ya. Masalah keturunan. Kalau mata ini agama silakan kamu, ya. Ya. Itu akan masuk neraka. Terus yang ketiga, wa ahlu rasataki bil jahli. Yang ketiganya yaitu orang desa karena kebodohannya. Ya. Orang desa karena kebodohannya. Sebabnya apa? Ya. Orang desa karena kebodohannya sebabnya tidak mau mencari ilmu. Ya. Nah, kalau orang kota gimana? Orang kota juga sama tayo. Asalkan tidak mencari ilmu agama, ya itulah kebodohan, disebabkan kebodohan itulah. Kamu mudah sekali membuat hukum syariat. Ya, mudah sekali kamu membuat hukum syariat dengan pola pemikiranmu sendiri-sendiri. Tidak dasarkan hadis Al-Quran. Kalau ada ijma, ya itulah. Mengikuti pola pikirannya sendiri, jadi tidak karu-karuan lah kamu itu. Asalkan kamu senang, halal. Asalkan kamu tidak suka, walaupun itu halal, haram. Karena kemauan masing-masing kita sendiri. Ya, ikuti pola hukum kita masing-masing itu. Disebabkan kebodohan itulah kita itu tidak mencari ilmu. Ya, kalau kita itu tidak mencari ilmu ada tuntutannya karena kita itu. Ya. Intinya bahwa orang Islam itu suruh pintar, jangan sampai kita itu buta agama. Kita meluk agamanya sendiri, agama Islam sendiri kok. Rukun Islam pun tidak tahu, rukun iman pun tidak tahu. Salat pun tidak tahu. Niat nawaitunya salat pun tidak tahu sama sekali anak-anak zaman milenial tersebut. Masya Allah. Anak-anak SD apalagi sekarang itu sekolah itu agama itu sudah dihapus. Pendidikan agama itu kosong. Yang ada sekarang itu yang ada kekuatan tersebut yaitu TPA, TPQ, madrasah, ya aliyah. Terus pondok pesantren. Sekolah kan sudah sekarang kan agama kan sudah mau dihapus.
Bayangkan. Ya itu makin gila lagi itu. Jadi tidak tahu sama sekali. SMP SMA itu kalau kita itu coba kau niati dari sholat 5 waktu dari subuh hingga sampai duhur, sholat 5 waktu sehari semalam, niatnya bagaimana yang benar? Tidak tahu sama sekali. Baca Al-Fatihah pun tidak tahunya, masya Allah, anak-anak sekali. Sangat rawan sekali. Ini karena kejahilan siapa? Karena kejahilannya orang tua. Tidak mau mendidik anaknya dengan itu. Udah ada dekat dan pesantren, tidak mau disekolahkan, jadi mau dididikkan dan lain sebagainya. Karena kebodohan itulah bisa menjerumuskan kita dalam kesesatan. Maka kita wajib belajar untuk mengurangi kebodohan-kebodohan kita. Orang belajar berarti tahu akan kebodohannya, akan kelemahannya tersebut. Orang yang tidak mau belajar sudah tahu tidak tahu, berarti dia itu tidak tahu akan kebodohannya tersebut gitu. Terus yang ketiga, yang keempatnya wadaha kinu bil kibri, orang yang berpangkat takabur. Pangkat itu tidak menyebabkan kita itu masuk ke dalam neraka kalau kita itu tidak takabur. Nasab pun juga tidak menyebabkan kita itu masuk ke dalam neraka kalau kita itu sangat berfanatik sekali dengan nasab kita atau dengan kedudukan kita, dengan keningkratan kita. Tapi kalau kita itu selalu berfanatiknya dari sebabnya itu, nah itulah bisa menjadikan gelap kebenarannya. Nah ini ya orang yang berpangkat karena takabur. Nah, punya pangkat tapi takabur, ya, sombong, angkuh, kanan kiri itu, ya. Jadi kedua bagian saja pun tidak mau ke masjid. Padahal masjidnya dekat mah, rumahnya kosong, sepi terus. Padahal orangnya ada. Kalau disuruh jamaah ngomongnya itu sibuk. Suruh tahlilan sama-sama kumpul-kumpul sibuk. Banyak kerjaan. Apa yang dikerjakan? Pekerjaannya di kantor. Di rumah kosong tutupan terus. Ya enggak? Orang sekarang kan seperti itu. Alasannya kan sibuk, asalnya banyak tamu. Umumnya mana? Ya. Coba kita lihat dari anggota-anggota dewan dan lain sebagainya. Orang-orang yang berpangkat tuh. Nah, kita bisa lihat semuanya. Suruh jamaah, suruh kumpul-kumpul dengan tetangga kanan kiri, yang mendapatkan silaturahmi, ukhuwahnya dan lain sebagainya. Mereka tidak mau sama sekali. Merasa angkuh, sombong, merasa mandang orang itu rendah dan lain sebagainya. Ya. Nah, inilah bisa menyebabkan ketakaburan itulah, kesombongan itulah yang bisa mengakibatkan kita masuk neraka selamanya. Pangkat itu tidak bisa menyebabkan kita masuk ke dalam neraka, tapi karena sebabnya itulah. Ya. Kalau kita itu berpangkat, melindungi yang lemah, mengayomi yang tidak mampu, tidak mendidik dan lain sebagainya, tidak berbuat yang positif terhadap yang bawah-bawah tersebut. Ada urusan-urusan apa dipermudah, yang tidak tahu dipermudah dan lain sebagainya, jangan dipersulit. Nah itulah bisa mengantarkan kita untuk memudahkan kita itu masuk ke dalam surga. Lah kalau kita itu sedikit-sedikit urusan dipersulit, ya kesana kemari dan lain sebagainya, bingung dan lain sebagainya. Orang bodoh tidak ngerti masalah politik, suruh kesana kesini, ngurus sana suruh sini dan lain sebagainya, alasannya itu ini dan lain sebagainya. Nah inilah yang menjadikan bumerang bagi mereka itu, ya, mempunyai jabatan-jabatan tersebut, ya. Terus yang kelimanya watijaru, orang yang berdagang. Berdagang itu tidak menyebabkan tidak akan masuk ke dalam neraka kalau tidak bil juri, khianat, ya, curang. Pedagang yang jujur masuk surga, pedagang yang curang neraka hukumnya, ya. Satu on saja, dia mengurangi yang sekecilnya, begitu 1 on tidak ada ya harganya sama sekali. Kalau dia itu dijadikan pemimpin, korupsinya lebih tinggi itu.
Untukkan yang 1 on saja, harga 1 on berapa gula? Gula sekilonya misalnya itu 15. Harga 1 onnya berapa? Ya, 1.500. Iya enggak? Atau gimana? 1 onnya 1.500. Dikuranginya 1.500 itu dikuranginya. Lah apalagi nanti kalau dijadikan nilainya tidak seberapa 1.500 tersebut. Ya dah. Tapi itu bisa menyebabkannya dia itu akan masuk neraka. Ancamannya wa wailul lil mutaffifin, celaka besar bagi orang-orang yang berdagang. Pedagang-pedagang yang culas, pedagang-pedagang yang curang tersebut. Untuk 1.500, 500 saja kadang-kala dia masih dikorupsi. Lah ini nanti kalau jadikan pemimpin, misalnya dia itu melihat duit banyak, juta-jutaan, ratusan juta, miliaran, bahkan triliunan, ndak lagi lebih tergiur lagi dari benda-benda macamnya. Ya. Inilah pedagang yang culas, yang curang, mengurangi sukatan, timbangan, literan, ya, literan, orang bola, ya. Kalau orang-orang berdagang itu supaya dagangannya itu gimana cepat laku itu bagaimana caranya? Biar bola pun biar ya bohong-bohong sama orang pun dilakukan. Yang buruk-buruk taruhkan di bawah, yang bagus-bagus taruhkan di atas. Begitu kita itu beli jodohkan yang di bawah. Bayangkan. Ini kan ya. Banyak itu. Ini orang-orang yang jual ikan, orang-orang yang jual orang-orang yang jual buah-buahan. Nah, ini kalau buruk-buruk dipisahkan. Ikan buruk dipisahkan, jangan dicampurkan jadi satu. Ini kadang-kadang dicampurkan jadi satu, buruknya taruhkan di bawah, yang atasnya itu yang janganlah sikit, padahal yang jangan sikit begitu dia ada orang pembeli, cedokannya yang di bawah. Padi menengakannya itu, Pak. Ya, politik tapi ngakali orang, nyurangi orang. Ya. Buah-buahan pun begitu dan lain sebagainya. Banyak sekali. Ini diancam oleh Allah Ta'ala. Wailul lil mutaffifin. Celaka besar, neraka bagi orang-orang yang berdagang tapi culas, curang sekali. Curang terhadap. Curang itu yang banyak sekali, bola, ngapus ya, dan lain sebagainya ya. Itu yang kelima. Yang keenamnya wal ulama'u bil hasadi. Ulama orang yang punya ilmu tapi hasad, mempunyai rasa kedengkian, dengki terhadap sesamanya. Ya, sekarang ulama sekarang itu tidak. Coba bayangkan mencari ilmu hanya untuk debat kusir saja. Bukan semata-mata demi untuk memperjuangkan Islamnya, keimanannya atau keislaman akidahnya masing-masing, tapi hanya untuk mendebati orang sedikit. Ya, coba kita di YouTube, di apa dan lain sebagainya bisa. Ini asalkan ini hujat sana, hujat sini, ya komen sana, komen sini, ya Allah. Padahal ulama sama ulamanya, kiai sama kiainya, ya. Saat itu sama lain itu saling menyalahkan itu gini dan lain sebagainya, ya. Padahal tujuannya kalau di dalam kitab Kifayatul Akhyar itu siapa yang mencari ilmu hanya tujuannya untuk menebati orang. Untuk mematahkan istilahnya hujah-hujah orang tersebut, argumentasi kepada orang, artinya mencari ilmu hanya untuk perdebatan saja. Maka falyatabawa maq'adahu minan nar, maka lebih bagus dia itu berrekreasi di dalam neraka. Masya Allah. Cari ilmu hanya untuk perdebatan saja, bukan malah untuk menguatkan agamanya, tapi untuk memperdebatkan orang lain yang lemah. Makanya tidak heran zaman sekarang itu bingung mau mengikuti pendapat siapa, ya bingung orang awam tersebut. Ulama yang sana mengatakan begini, ulama sini mengatakan begini, ulama sini yang bodoh ini mau mengikuti siapa ya? Sama-sama mazhab Syafi'i, sama-sama mazhab Hambali, mana yang ku ikuti? Namanya orang tidak ngerti, ya. Jadi bingung orang yang tidak tahu itu semakin bingung. Makin dibuat bingung, bukan makin dibuat pintar sekarang itu. Akhirnya generasi-generasi penerusnya menjadi perdebatan, ya. Mencari ilmu hanya untuk perdebatan, debat sana, ya, berdebat, ngusilin orang dan lain sebagainya. Lain, ya, ulama bisa masuk surga disebabkan karena
tawaduknya. Tapi ulama itu bisa masuk ke dalam neraka karena hasadnya, kedengkiannya tersebut. Nah, terus ada satu cerita. Wa dzakara anna Adam alaihi salam qala. Nabi Adam berbicara. Ya, bersabda, sesungguhnya Nabi Adam pernah dituturkan, pernah diceritakan oleh Nabi Adam. Innallaha ta'ala a'ta ummati Muhammadin. Kata Nabi Adam tersebut, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam arba'u karamatin ma'ataniha. Ada 4 kemuliaan yang diberikan khusus bagi umatnya Muhammad, yang mana tidak diberikan oleh Nabi Adam alaihissalam. Ada 4 kemuliaan yang diberikan kepada umatnya Muhammad yang tidak diberikan oleh Nabi Adam alaihissalam. Ya, yang pertama, ihdaha anna qabula taubati kana bima kata. Yang pertama, ya enggak, sesungguhnya Nabi Adam diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala itu kalau Nabi Adam itu di Mekah. Artinya naik haji baru diterima tobatnya oleh Allah taala. Nabi Adam itu diterima tobatnya itu setelah dia itu melaksanakan naik haji, disuruh oleh Allah taala. Suruh naik haji. Jadi dari zaman dulu itu Mekah itu sudah dari zaman Nabi Adam itu sudah dibuat terlebih dulu. Sekarang itu hanya merenovasi zaman Nabi Ismail, Nabi Ibrahim merenovasi, zaman Nabi Muhammad merenovasi lagi sampai sekarang direnovasi lagi lebih bagus. Nabi Adam dulu memang sudah disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk naik haji. Tobatnya baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ummati Muhammadin alaihi salatu wasalam yatubuna fi kulli makanin fayaqbalullahu taubatuhum. Sedangkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya enggak, di mana saja dia itu bertempat, dia bertobat kepada Allah taala pasti diterima tobatnya. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana saja bertobat dia diterima oleh Allah taala tobatnya. Kalau Nabi Adam harus naik masjid, harus naik ke Makkah dulu, harus naik haji dulu baru diterima tobatnya oleh Allah taala. Tapi kalau umat Nabi Muhammad tidak perlu naik ke sana, tidak perlu ke sana. Cukup sembahyang tobat, istighfar dan lain sebagainya. Tidak mau melaksanakan perbuatannya lagi, diterima tobatnya oleh Allah taala di mana saja pun. Di masjid, di surah, di rumah dan lain sebagainya. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Adam harus ke Mekah. Itu satu. Mulia enggak? Mulia umatnya Muhammad. Masya Allah, ya. Yang kedua, wasaniyatu ani kuntu albasa falamma asaitu ya naj'alni uriyan wa ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya'suna uriyan falyalbasuhum. Ini yang keduanya. Nabi Adam bicara, aku semula itu berpakaian, tetapi ketika Nabi Adam tersebut itu berbuat kemaksiatan, Allah taala memisahkan baju, melepaskan pakaiannya Nabi Adam dan Siti Hawa. Ya, jadi Allah taala itu melepaskan. Begitu Nabi Adam makan buah khuldi, lepas semuanya pakaiannya, lepas semuanya. Tapi umat Muhammad tidak. Begitu melaksanakan perbuatan maksiat dan lain sebagainya tidak dilepas, tapi masih tetap berbuat maksiat, tetap masih berpakaian. Itu istimewanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak telanjang. Nabi Adam begitu melaksanakan suatu perbuatan dosa langsung ditelanjangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermaksiat telanjang, seperti perzinaan dan lain sebagainya, dia bermaksiat telanjang dan lain sebagainya. Ya, telanjang, tapi masih tetap namun mereka diberi pakaian oleh Allah taala. Walaupun bermaksiat telanjang tapi tetap diberi pakaian oleh Allah taala, tidak diambil pakaiannya. Nabi Adam bermaksiat makan buah khuldi ditelanjangi oleh Allah taala. Itu istimewa. Masya Allah. Yang ketiganya wa salisul lima asaitu faraqa baini wa baina imraati wa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'sunallah la yufarriqu bainahu wa baina azwajihim. Yang ketiga, ketika aku berbuat maksiat, aku dipisahkan dari istri-istriku, dari istri Nabi Adam. Nabi Adam berbuat maksiat dipisahkannya
Siti Hawa dan Nabi Adam itu pisah. Pisah. Dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbuat maksiat langsung dipisahkan. Makan buah khuldi langsung dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditelanjangin, pisahkan. Sedangkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbuat maksiat tapi tidak dipisahkan dari istri-istrinya. Nabi Adam berbuat maksiat dipisahkan dari istrinya, sedangkan umat Muhammad dipisahkan apa dia berbuat maksiat tidak dipisahkan kepada istri-istrinya tersebut. Terus yang keempatnya, warabiu anni asaitu bil jannati wa akhrajani minha wa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sunnallahu taala kharajal jannati yudkhiluhum fiha idza tabu. Ya. Katanya Nabi Adam, aku berbuat maksiat di surga. Aku berbuat maksiat di surga. Lalu aku dikeluarkan dari surga. Nabi Adam itu berbuat maksiat di dalam surga. Tapi setelah berbuat maksiat dikeluarkan dari surga. Sedangkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di luar surga. Namun mereka akan dimasukkan di dalam surga jika mereka bertobat. Maksiat, tobat, masuk surga. Nabi Adam berbuat maksiat di surga, keluarkan dari surga. Untuk mengembalikan dia itu masuk surga tersebut, harus dia itu naik haji. Tobatnya di Masjid Mekah tersebut, Masjidil Haram tersebut, baru diterima tobatnya. Kalau kita umat Muhammad tidak perlu ke sana. Ya, tidak perlu ke sana, nunggu tahun naik haji. Nah, kalau kita sudah menyesali perbuatannya, sudah mau bertobat, tobat sholat 2 rakaat, tobat. Banyak istighfar, banyak-banyak. Tidak mau mengulangi perbuatannya lagi. Insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambilu fil mudah-mudahan cerita ini kita bisa mengambil kesimpulannya, bisa mengaplikasikannya. Bahwa kezaliman, kemurkaan, kezaliman, kesesatan itu disebabkan oleh tangan-tangan perbuatan kita sendiri. Darat dan lautan itu disebabkan oleh kerusakan manusia, tangan-tangan manusia tersebut. Oleh sebab itulah hendaknya kita itu selalu harus melestarikan apa yang ada di pandang kita, itu dilestarikannya. Jangan kita berbuat kerusakan, karena kerusakan itu bisa mengakibatkan kita itu gelapnya hari akhirat tersebut, kiamat tersebut. Mudah-mudahan kita selalu dijauhkan dari maksiat. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalillahirabbil hamdan syakirin. Hamdan naimin hamdan yafini amma wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang baidi jalalika adi bisultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalitina al-masyana li ikhwanina wa lima'alina jamil muslimin asmat mu'minina wal mu'minat. Allahumma jamilna bil afiyati wassalam wa haqiqna bi taqwal istiqamah. Wa'aidah min mujibatin adama innaka sami'ud du'a. Allahumma ya Allah yasir lana fi umri dini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika wa ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim alaihi salam wa ighfir lana wa lahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata mamal afwa wa qina aninas. Allahumma afina fi sairil badani dhahiran wa batinan fi afiyatin wa salama bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'na minal bala' wal waba' wal ghala' wal fasya wal munkar wasyadidal mihnal fitnah wal amrad wa yada fawqa ghairuk. Allahumma kshifana minal bala' wal waba' wal ghala' wal fasya wal munkar wasyadidal mihnal fitnah wal amrad wa yakshifuka ghairuk. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'dal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut ya Allah wa najatan minan nar wa afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyin wa ala alihi washabihi wa sallam. Da'wa fi subhanakallahumma tahiyyatun fi salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.